Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tentang kekurangan dari kitab zakat, yaitu bab yang ke-53, yang mungkin kopiannya ini ya. Yang bab yang ke-53 yang tidak ada dalam cetakan kita semua. Maka kita telah menghubungi pihak percetakan Darussunnah, dan ternyata memang kekeliruan terjadi dari mulai penyusunan kitab ini kembali setelah diterjemahkan, dan bukan kekeliruan penerjemah, tetapi ketika penyusunan, dan bab yang 53 ini tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman yang tertinggal. 8 halaman yang tertinggal, dan mereka telah meralatnya dan telah mengirimkan ke kita yang tertinggal dari cetakan itu. Maka silakan bagi yang menggunakan kitab, artinya belajar bersama ya, kalau bisa dibagikan untuk menulis nomor hadis yang kekurangan. Nomornya 2408, kemudian 2409, 2 hadis yang tersisa. Maka dan halaman pun mesti kita rubah. Di sini mereka sudah menyesuaikan halamannya. Pada halaman 474 itu akhir dari bab 52, 4474. Kemudian mereka langsung meletakkan di awal lembaran ini 475, dan kemudian terakhir 482, dan berarti halaman 475 yang ada di kitab kita ini halamannya 483 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Saya ulangi kembali. Halaman 474 itu akhir dari kitab 52 dengan hadis nomornya, hadis yang terakhir di situ 2407. Maka hadis yang pertama di dalam ini kita beri nomor 2408. Ya, halamannya persis, yaitu di sini 474, di sini 475. Mereka sudah langsung meralat nomornya. Kemudian nomor hadis yang kita buat 2408, dan pada halaman dalam yang tambahan ini halaman 478 di kertas ini yang dibagikan. 478 itu nomor hadisnya yang kita buat 2409. Kemudian awal bab 54
pada halaman 475 dalam kitab kita itu hadisnya 2410 karena tertinggal 2 hadis dengan tadi berapa halaman, 8 halaman yang tertinggal, dan ini kekeliruan yang fatal, dan ini pekerjaan manusia yang tentu selamanya tidak akan ada yang sempurna. Ini yang mungkin yang terlihat oleh kita, dan ada lagi mungkin yang hal-hal yang tertinggal tetapi tidak kita sadari, tetapi ini memang terlalu jelas dari satu bab yang tertinggal. Ini yang pertama. Tidak tahu kita apakah kita tempelkan begini saja atau nanti kita kembali kepada masing-masing agar tidak tercecer. Mungkin harus ditempelkan, harus dipakai apapun cara agar dia lengket di sini. Ya. Kemudian perubahan halaman juga, akhir halaman di lembaran tambahan itu 482, maka awal bab 54 yang di sini tertulis 475 kita jadi rubah halaman 400 berapa? 83. Dan begitulah seterusnya, tetapi tidak perlu kita rubah semuanya. Halaman 475 ini yang kita letakkan nomor halaman baru di bawahnya 483. Ini sekedar tambahan. Kemudian yang kedua yang saya umumkan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, prinsip saya dahulu sampai kitab sebelum kitab zakat ini adalah mengulangi apa yang telah kita pelajari. Ya, mengulangi apa yang kita pelajari. Setelah kita selesaikan bab-bab, kita ulangi kembali, dan ya, bab sebelum kitab zakat itu adalah bab kitabul janaiz, itu telah kita ulangi. Dari mulai bab yang ke-12 kitab zakat ini saya lihat karena faktor usia dan juga waktu kita banyak terbuang ketika saya sakit, saya melihat ini, padahal semangat saya untuk menyelesaikan kitab ini belum kendur sampai sekarang ini, dan saya khawatir ketika usia semakin tua saya semakin melemah dan kita seharusnya kita tidak mengulang, kita ulang. Maka mulai dari bab 12 ini saya melihat saya tidak perlu lagi mengulangi kitab yang kita selesaikan, dan kita berarti pada mulai hari ini masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabus Shiyam, dan seterusnya. Saya tidak lagi mengulangi kitab-kitab yang telah kita selesaikan, dan cukup besar sebenarnya kitab zakat ini. Ini bentuknya kitab zakat yang kitab yang ke-12, dari mulai tanggal 23 Dzulqa'dah 1436 bertepatan dengan 7 September 2015 kita mulai, dan selesai akhir minggu yang lalu 26 Rabiul Awal tanggal 7 Januari 2016. Berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, kurang lebih kitab zakat kita selesaikan, dan banyak celah-celah yang kita tidak bisa menyampaikan kajian ketika itu, dan memang berat bagi kita, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita seperti itu. Ini yang saya khawatirkan. Maka mulai kitab yang ke-13 yang kita mulai hari ini, Kitabus Shiyam, nomor kitabnya 13, yaitu kitab yang ke-13 dalam Sahih Muslim, Kitabus Shiyam, atau kitab yang berkenaan dengan bulan puasa, tanggal 29 Rabiul Awal hari ini. Benar? Tanggal 1 Rabiul Tsani. Tanggal 1 Rabi yang kedua, Rabiul Tsani 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11. Benar. 11
Januari 2016. Kita memulai Kitabus Shiyam dan kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua, dan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan amal. Dan kita mulai bab yang pertama. Sebelum kita masuk ke bab yang pertama, sebagaimana biasa kita ingin menjelaskan makna dari kitab. Kitab tentu dari awal telah kita sebutkan, makna kitab adalah kumpulan lembaran-lembaran yang berisi pengetahuan-pengetahuan. Apapun nama kitab, dia bisa digabungkan dalam sebuah buku besar seperti ini sekarang ini, gabungan dari beberapa kitab yang membahas tentang permasalahan tertentu, dan dia terkadang hanya sekedar hadis saja seperti sekarang ini. Dalam Kitabuz Zakat itu yang berhubungan dengan zakat bawakan hadis-hadisnya oleh Imam Muslim. Kemudian dia kumpulan dari beberapa lembaran yang berisi tentang ilmu. Itu makna kitab. Sedangkan as-siyam atau as-saumu, kedua-duanya ada dalam bahasa Arab. As-siyam, alif lam, sad, ya, alif, mim. As-siyam, seperti yang tertera dalam kitab kita sekarang ini. Atau as-saumu, apa bedanya? Pakai waw. Yang tadi tidak pakai ya dan alif, sekarang ini pakai waw. As-saumu, alif lam, sad, waw dan mim. Kedua-duanya sama dengan, artinya sama dan maknanya sama, dan diambil dari kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab yaitu yang tersusun dari 3 huruf. Sad, waw sebenarnya, tetapi itu tertulis alif. Sad, alif, mim. Sad, alif, mim. Soma. Makanya ketika dia kata kerjanya untuk waktu yang sekarang dan akan datang, dia nampaklah huruf yang sebenarnya dari alif itu. Apa? Waw. Yasumu. Jadi itu asal kata. Dan nanti ketika dia kata benda, siyaman wa sauman. Jadi kedua-duanya ada, siyaman yang sekarang ini atau sauman. Ini kata benda, sauman. Jadi makna dari kata siyam atau saum dalam bahasa Arab sebelum digusung dalam tanda petik oleh agama Islam, sehingga kutiba alaikumus siyam. Ini kata-kata sudah ada dalam bahasa Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an meletakkan kata-kata itu dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi dalam hadisnya, itu sudah ada dalam bahasa Arab. Kata-kata itu sudah ada dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab kata sauman atau siyaman asal maknanya adalah menahan dari apapun juga, menahan sakit, menahan diri, menahan mulut, menahan mata, pokoknya menahan. Makanya makna ini masih ada digunakan dalam Al-Qur'an. Makna menahan ini masih ada difungsikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kata salat juga yang artinya doa juga masih ada dalam Al-Qur'an. Penggunaan itu dengan asal makna dalam bahasa Arabnya. As-saum atau as-siyam dalam makna bahasa Arabnya masih dibawakan oleh Al-Qur'an dengan makna aslinya, sebagaimana ungkapan Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana dinukilkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam kalau saya tidak salah, dalam surat dia yang dinamakan dengan beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ia mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya saya telah bernazar untuk Allah menahan. Sauman di sini bukan bernazar puasa, tidak makan dan minum sehari, tapi beliau di situ menjelaskan maknanya
falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar untuk menahan di sini bukan menahan dari makan dan minum, tetapi menahan mulut dari berbicara. Falan ukallimal yauma, maka saya pada hari ini tidak akan berbicara dengan siapapun juga. Jadi puasa diam, menahan tidak berbicara, agar tidak berbicara. Ini termasuk dalam artinya bahasa Arab as-saum, asumu anil kalam. Saya berpuasa dari berbicara. Loh, kenapa diam selamanya? Biasanya kamu cerewet. Maka bisa dalam bahasa Arab mengatakan ana asumul yaum. Saya berpuasa hari ini. Loh, tadi saya lihat kamu makan. Iya. Yang puasa yang saya maksud kata-kata saum itu adalah apa yang kamu lihat sekarang ini, nanti sore bukan sekarang. Apa yang kamu lihat saya tadi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Maksudnya saya berpuasa dari berbicara. Jadi kata-kata saum atau siam dalam bahasa Arab asal maknanya apa? Menahan. Kemudian ketika Islam membawa kata ini sebagai sebuah syariat, maka dia bukan hanya sekedar menahan, tetapi menahan dari sesuatu tertentu. Jadi dalam istilah syariat kita, makna saum yang kitab siam yang terlihat oleh kita sekarang ini atau kitab puasa itu bukan lagi sekedar menahan secara mutlak, tetapi menahan dari sesuatu yang tertentu. Makanya ketika ulama fikih menafsirkan siam dalam istilah syariat, ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, di situ bukan lagi makna yang tadi, tetapi siam di situ sudah menuju secara spesifik kepada menahan dari perbuatan tertentu yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW atau telah diistilahkan oleh ulama fikih dengan menahan diri dari makan, dari minum, dan dari semua yang membatalkan puasa, dan waktunya pun ditetapkan. Di waktunya ditetapkan dari mulai terbit fajar, itu masuknya waktu subuh, dengan sampai terbenamnya matahari dengan masuknya waktu maghrib. Itu puasa dalam pandangan syariat. Jadi sudah mulai tertuju secara spesifik mengerucut kepada perbuatan tertentu, menahan dari perbuatan tertentu dengan waktu yang juga ditentukan oleh agama. Tidak boleh keluar dari waktu itu. Tidak boleh keluar dari waktu tersebut. Jadi asal makna dari dalam bahasa Arabnya masih dibawa, tetapi tertuju kepada perkara yang dikhususkan oleh agama. Jadi ini definisi siam atau saum dalam segi syariat. Ketika Allah berfirman kutiba alaikumus siyam, kemudian juga Nabi SAW mengatakan wa saumu Ramadan, bahkan di situ sudah ada pengkhususan. Waktu berpuasanya 1 bulan penuh yang wajib. Yang diwajibkan oleh Allah sudah ditafsirkan oleh Nabi 1 bulan penuh dan dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Bulannya bukan bulan sembarangan, tetapi bulan pilihan. Jadi Ramadan itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih oleh Allah bulan. Padahal 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Allah memilih bulan Ramadan untuk mewajibkan puasa yang tadi tertentu, menahan diri dari sesuatu yang tertentu dengan waktu tertentu, bulannya dipilih oleh Allah bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan bulan pilihan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar memilih untuk kita berpuasa di siang harinya, tetapi juga Allah memilih di bulan Ramadan itu Allah memulai menurunkan kitab yang terbaik ke permukaan buminya ini, kitab Al-Quran. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini siaknya, redaksinya adalah redaksi imtinan, redaksi mengabarkan anugerah kepada kita, bahwasanya Allah menganugerahi kita bulan yang Allah tidak beritahukan kepada umat-umat terdahulu. Ramadan sudah ada di bulan-bulan yang di umat-umat terdahulu. Ada bulan Ramadan, ada bulan Zulqa'dah dan Hijjah dan Zulhijjah, dan memang pembagian 12 bulan ini sudah lama ketika Allah mencipta bumi dan langit. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna iddatasy syuhuri indallah
12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Jadi dari mulai penciptaan semesta ini sudah ada nama bulan tersebut. Sudah 12 bulan dan ada 4 bulan yang haram. Jadi bukan ketika Islam itu datang muncul ini, tetapi sudah diharamkan oleh Allah dari mulai penciptaan langit dan bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut. Jadi Allah tutupi keberkahan bulan Ramadan ini dari umat terdahulu dan Allah pilihkan untuk kita. Dipilih oleh Allah sebagai waktu pengangkatan Nabi termulia di bulan Ramadan. Dipilih oleh Allah untuk menurunkan kitab dan wahyu termulia yaitu Al-Quran. Dipilih oleh Allah untuk umat yang termulia sebagai waktu bagi mereka untuk melakukan amalan yang paling mulia, yang teramalan yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyatakan dalam hadis kursi, hadis sahih dalam Sahih Bukhari, bahwasanya dalam Sahih Bukhari yang telah kita baca, bahwasanya Rasulullah SAW kitab Siyam, bahwasanya meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adam lah al-hasanatu bi asyri amthaliha illa shaum. Ini nampak bagaimana Allah mengistimewakan puasa Ramadan, berpuasa. Setiap amalan anak Adam itu pencatatan nilai dan pahalanya itu ada bahan bakunya, yaitu al-hasanatu bi asyri amthaliha. Minimal pembalasannya adalah 10 kali lipat setiap amal baik yang kita kerjakan. Paling kurang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bila mana benar kita mengamalkannya dan Allah menerima, maka nilai pahalanya minimal 10 kali. Ini dorongan yang luar biasa. Minimal sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan berikan upah 10 kali lipat. Itu minimalnya. Kemudian Allah berikan gambaran-gambaran yang lain. Terkadang Allah melipat gandakan menjadi 100 kali lipat, terkadang Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan terkadang Allah lebihkan dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendakinya. Dengan amalan yang mungkin hampir sama, tetapi iman yang kuat di dada, kenyamanan, ketentraman, dorongan, ketenangan ketika beramal, keikhlasan yang ketika beramal, ini membuat sebagian orang diberi lipatan pahala oleh Allah jauh berkali lipat lebih dari kawannya, dari temannya yang sama-sama mengamalkan, Dan bahkan untuk puasa Allah tidak meletakkan standarisasi tadi. Allah mengatakan kecuali puasa itu saya yang akan memberikan balasan semau saya. Artinya keluar dari standar. Ini menunjukkan lebihnya nilai puasa dari ibadah-ibadah yang lain. Dipilih oleh Allah amal ibadah yang mulia tersebut untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Banyak rentetan keutamaan yang diuraikan oleh para ulama yang Allah berikan kepada kita, dan puasa ini yang tadi telah kita uraikan makna definisinya secara bahasa dan secara istilah syariat. Kemudian juga dia adalah amal ibadah yang mulia, dipilih oleh Allah bulan tertentu untuk dilaksanakan sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah siang dan malamnya, bahkan siangnya mulia, malamnya pun dimuliakan oleh Allah. Malamnya dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan lebih 10 malam yang termulia selama 1 tahun yang harus tetap dilewati oleh setiap manusia, terutama kaum muslimin dalam 12 bulan setahun itu, ada 10 malam yang termulia selama 1 tahun, dan ada bahkan 1 malam yang termulia yang tidak akan tertandingi oleh malam-malam yang lain. 10 malam yang termulia, 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang termulia selama 1 tahun penuh. 10 malam terakhir Ramadan ini yang termulia. Kemudian dalam 10 malam terakhir ini ada 1 malam yang termulia dan tetap ada setiap tahunnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih malam itu sebagai malam Al-Qadar. Allah memilihnya, dan Allah tidak menetapkan 1 malam tertentu setiap tahun sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak.
Tetapi di 10 malam terakhir ini Allah meletakkannya. Maka Nabi mengatakan iltamisuha, dalam hadis Sahih Bukhari yang juga telah kita baca, iltamisuha, carilah dengan sungguh-sungguh malam Al-Qadar ini di 10 malam terakhir dan bahkan di malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil ini juga telah kita uraikan, para ulama berbeda pendapat. Terkadang malam yang ganjil itu malam yang kita maksud genap, dan terkadang malam yang ganjil itu malam dalam hitungan ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada pula pendapat para ulama, dan ini sangat kuat, yang dimaksud dengan yang ganjil itu adalah i'tibar tersisa. Kalau yang tersisa itu 9 hari, maka malamnya malam 20. Jadi malam genapnya pun ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Kalau tersisa 7 hari berarti malam 22. Jadi begitu penjelasan para ulama, membuat kita yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di 10 malam terakhir ini jangan mengurangi. Artinya jangan mengurangi, maksud saya adalah kita harus berusaha penuh setiap malam itu untuk mencari. Karena diperintah oleh Nabi SAW untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Ada satu malam yang bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 12 jam semalam, atau kurang dari 12 jam semalam. Kurang dari 12 jam semalam, tetapi keutamaannya lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu 30.000 malam kurang lebih. Lebih dari 31 bulan berapa malam? 30 malam kali 1000, 30.000 malam kalau hitungan malamnya, atau tahun saja 83 tahun lebih. Malam 83 tahun hitungan malamnya, hitungan keseluruhannya itu lebih baik satu malam itu. Ini bukan, sudah tidakkah cukup bagi kita mendorong untuk benar-benar memfokuskan sehingga malam itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri keutamaan seakan-akan kita beramal selama 30.000 malam. Ini luasnya rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa surga itu mahal. Jadi Allah menghargai amal ibadah kita itu dengan nilai yang sangat tinggi dan jauh lebih baik dari amalan kita. Harganya dihargai oleh Allah, mahal amalan kita. Maka amalan kita harganya surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah dinilai oleh Allah sehingga diberikan surga, walaupun mungkin kita beribadah hanya beberapa tahun saja. Umur kita di dunia hanya beberapa tahun saja. Apalagi umur akhir zaman ini. Tetapi balasan yang akan kita dapatkan selama-lamanya. Lihat bagaimana nilai ibadah kita, padahal juga ibadah kita itu pun sehari semalam. Dari umur kita mukallaf sampai kita meninggal dunia berapa lamanya? Kemudian dalam sehari semalam itu berapalah amal ibadah kita? Terkadang semangat, di waktu semangat kita banyak beribadah, di waktu kita lemah mulai melemah semangat kita, sedikit ibadah kita, tetapi Allah hargai dengan balasan selama-lamanya, khalidina fiha, dan bahkan Allah mengatakan khalidina fiha abada. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, itulah makna puasa dan makna dan nilai bulan Ramadan. Memang puasa pilihan Allah untuk kita, dan puasa Ramadan juga pilihan Allah untuk kita. Maka mulailah kita menyadari betapa besarnya anugerah Allah untuk kita kaum muslimin. Baik, kita baca bab yang pertama, yaitu bab fadlu syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Hadis yang pertama di bawah bab ini, dan keutamaan Ramadan tadi telah kita sebutkan sebagiannya atau sedikit, dan sekarang kita lihat hadis yang pertama di bawah bab ini dengan nomor hadis berapa? 2422. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibatu wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abi Suhail
an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Di Ramadan memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Idza jaa, apabila tiba Ramadan, yaitu bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dirantai setan-setan, kata Nabi. Dan ini semuanya gaib, semuanya gaib, perkara-perkara yang gaib yang diberitakan oleh Nabi kepada kita tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu pintu surga semuanya dibuka oleh Allah, sehingga menyebar dan menyebar aroma dan keindahan harumnya surga, sehingga nuansa bulan Ramadan itu memang nuansa takwa, memberikan dorongan kepada iman orang-orang yang beriman untuk banyak beribadah. Kemudian ditutuplah semua pintu-pintu neraka. Bahkan dalam riwayat lain, falam yuftah minhu bab, ketika dia berbicara tentang surga, falam yughlaq minhu bab, maka tidak satu pintu pun tertutup. Jadi surga dan neraka adalah bangunan. Surga dan neraka adalah bangunan yang ada pintu masuknya, ada pintu masuknya, tidak ada pintu keluar. Surga ada pintu masuknya dan tidak ada pintu keluar. Sementara maksudnya kalau yang sudah masuk tidak ada yang keluar. Ya, kalau yang sudah masuk tidak ada yang keluar. Adapun neraka ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Maksudnya pintu yang sama, ada kalanya orang masuk dan tidak semuanya yang masuk itu tetap berada di dalamnya, kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir, memang neraka dicipta oleh Allah untuk mereka. Uiddat lil kafirin, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka tempat tinggal mereka neraka. Naudzubillah minan nar. Mereka di tempat tinggal yang disediakan oleh Allah untuk mereka adalah neraka. Adapun yang juga akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, wal iyadu billah, dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dari sentuhan api neraka, dari sentuhan api neraka, dan diharamkan hendaknya kulit-kulit kita oleh Allah dari api neraka. Ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka tetapi akan dikeluarkan oleh Allah, akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena mereka bukan penduduk neraka, bukan penduduk atau penghuni neraka tetap, tapi mereka orang yang disinggahkan oleh Allah karena mereka membawa kotoran yang mereka tidak bertobat, yang dari dosa-dosa yang mereka kerjakan di dunia, dan mereka tidak bertobat, dan mereka juga tidak diampuni oleh Allah, dan mereka amal kebaikan mereka juga tidak bisa memberatkan, tidak lebih berat dari amal dosa-dosa mereka, sehingga dibersihkan terlebih dahulu. Wa iyadu billah. Ungkapannya sederhana tetapi ini berat, ungkapannya dibersihkan. Ya, siapa yang tidak mau bersih? Tetapi berat. Neraka itu adalah penyiksaan, tempat penyiksaan yang menakutkan. Maka kita tetap diperintah oleh Nabi untuk menjauh dari neraka, untuk berlindung kepada Allah dari neraka, meninggalkan apa-apa penyebab-penyebab yang mendekatkan kita ke neraka. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, kami berlindung darimu dari neraka dan apa yang amalan-amalan yang mendekatkan kami ke neraka-Mu ya Allah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berdoa setiap selesai atau sebelum mengucapkan salam dalam salat. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Min adzabi jahannam itu neraka. Kita berlindung kepada Allah di setiap salat. Dianjurkan oleh Nabi untuk berlindung ke neraka itu bukan api rokok, bukan api kebakaran besar di dunia ini, tapi itu hanya 1/70 dari 70 kali lipat api di dunia ini, semuanya itulah api neraka. Jangankan apinya, baranya saja
membuat benak kita mendidih. Bara api neraka. Bayangkan betapa panasnya api neraka, dan gemuruhnya terdengar dari 50.000 tahun perjalanan. Gemuruh api neraka. Gemuruh api, suara gemuruh api neraka itu luar biasa keras dan memang menakutkan, membuat orang-orang yang takut ke neraka itu selalu menangis agar meminta Allah menjauhkan mereka dari api neraka. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Ramadan, dan kita juga tidak memungkinkan, waktu kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan, tetapi sekedar membaca sebuah hadis pada pagi hari ini setelah kita menjelaskan muqaddimah dari kitab Siyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah haramkan kita semua, keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita dan keturunan-keturunan kita dari api neraka. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.